adalah Suciwati, sosok perempuan tegar yang selama 18 tahun terakhir membesarkan kedua anaknya seorang diri. Perempuan kelahiran 28 Maret 1968 ini adalah istri dari Munir Said Tholib, seorang aktivis hak asasi manusia yang tewas diracun 7 September 2004 lalu. Kepergian Munir meninggalkan luka mendalam bagi Suci. Namun, hidup harus terus berjalan bagi kedua buah hatinya. Sepeninggal sang suami, peran sebagai kepala keluarga sekaligus orang tua tunggal harus dijalani Suci. Mencari nafkah di tengah perjuangan mencari keadilan untuk sang suami, dilewati Suci dengan ketegaran dan cinta kasih. Sahabat RTV, di Hari Ibu kali ini sudah hadir di studio sosok ibu yang kuat dan tegar, Suciwati. Halo Ibu Suci, apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah lah Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami Bu di Lensa Indonesia, tentunya di hari yang spesial ini di Hari Ibu. Langsung saja Bu Suci. Bu Suci menjadi seorang orang tua tunggal bagi dua buah hati yang ditinggalkan ayahnya saat masih usia kecil sekali. Seperti apa Bu Ibu menjalaninya? Aslinya berat ya, tapi kalau biasa ditanggung 2 orang, kemudian 1 orang ya lumayan. Tapi saya pikir karena sejak sebelum menikah saya udah terbiasa mandiri, jadi itu udah bagian dari hal yang harus diambil dan itu bagian dari tanggung jawab ya. Sepanjang ini ya sampai anakku sekarang umur yang paling kecil 20, yang gede 24. Dan satunya udah selesai kuliah, satunya masih di Fakultas Hukum di Unpad. Lalu bagaimana Bu, apa yang dilakukan untuk menguatkan hati ketika memang saat ini menjadi orang tua tunggal bagi buah hati? Lebih pada niatnya ya, niat visi apa sih sebetulnya ketika saya melakukan ini, dan anak-anak termasuk yang punya peran besar untuk memberikan dorongan semangat untuk saya. Jadi anak-anak, peran anak-anak dan juga peran supaya tidak ada korban lagi yang seperti almarhum Bapak ya Bu ya? Betul, karena anak saya waktu itu masih umur 5, satunya masih 2 tahun ya. Jadi terlalu kecil untuk ditinggalkan. Jadi banyak hal yang pastinya ada gugatan-gugatan dari anak-anak ya. Saya sih selalu mengajarkan kepada anak-anak saya bahwa kenapa bapaknya selalu dikenang orang, karena dia selalu bekerja untuk membela orang yang tertindas, dan bagaimana dia selalu mencintai orang-orang yang dimiskinkan dan terus membela orang-orang. Dan itu yang bagi kami ruang-ruang itu yang harus kita terus dorong untuk dan bersama. juga dikuatkan gitu ya Bu ya. Nah ini kan Ibu sebagai sosok seorang ibu, apakah saat ini sudah merasa sempurna bagi anak-anak? Buat saya sih tidak ada kata sempurna itu. Buat saya manusia biasa, punya kesalahan juga, dan saya biasa membangun anak-anak saya untuk selalu bersepakat. Jadi ada perbedaan selalu akan ada, tapi itu bisa dibicarakan, kita bisa diskusikan, dan itu yang saya ajarkan kepada anak-anak untuk terus berpikir mandiri sejak kecil. Jadi itu yang terus kami lakukan sampai sekarang. Berpikir mandiri dan juga terbuka untuk anak-anak ya Bu Suci ya. Bu, tahan sebentar, kita akan melihat sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita akan lihat dulu nih cuplikan wawancara tentang sosok seorang Ibu Suciwati. Seorang perempuan yang sangat tangguh, independen, tegas, dan di mana pendapatnya itu hampir tidak ada yang menantang. Semoga Ibu
ibu selalu sehat, dan selalu kesabarannya ditangguhkan lagi. Semoga ibu menyelesaikan masalahnya dengan damai, dengan cermat. Dalam sebuah sisi pahlawan. Nah, itu dia tadi video spesial dari Alif. Bagi Alif dan juga anak-anak Bu Suci, ibu adalah pahlawan. Bagaimana tanggapannya? Mungkin selama ini yang dilihat anak-anak adalah saya ya, yang selalu ada, dan setiap ada kesusahan, senang atau apapun di ruang emosi itu kita karena udah biasa ya untuk berdiskusi, dan selalu ruang-ruang di mana semua kebenaran, kejujuran itu biasa saya ajarkan, dan luar biasa sih buat mereka kalau anak saya bilang bahwa buat saya mereka juga pahlawan saya. Dan berkomitmen mengungkap kasus pembunuhan Munir secara tuntas hingga mencapai keadilan. Istri yang menyaksikan proses pengadilan ini berlangsung, sebuah ketidakmampuan secara politik dan hukum untuk membuka secara terang kasus Munir adalah penanda kelam bahwa bangsa ini tidak pernah mau belajar dari masa lalu. Untuk pelanggaran-pelanggaran keji, kejahatan kemanusiaan, pengadilan yang terjadi sejak ini, dan ini adalah sebuah ironi yang telah ditelan oleh apa yang namanya pengadilan itu. Luar biasa ya. Apa Bu yang menguatkan seorang Ibu Suci selama 18 tahun untuk merawat cinta terhadap Munir? Ya cinta itu sendiri sebetulnya. Cinta Jadi sendiri. dan juga soal ketidakadilan yang didapat oleh sosok yang mengajarkan tentang cinta pada Republik ini. Itu bagian dari yang menguatkan bahwa ada ruang yang saya nggak mau melahirkan anak kalau kemudian akan mendapatkan hal yang sama dengan yang kami dapatkan. Kan kita ingin ada perubahan yang lebih bagus untuk ke depan untuk Republik ini. Ya kekeh kalau orang bilang ya. Kekeh gitu ya, bertekad gitu ya Bu ya. Tetap cinta dan menjaga cinta kepada Cak Munir. Karena yang hak asasi dikenal. manusia itu sendiri kan berbasis cinta. Pada mencintai diri. Tapi ada nggak pengaruhnya dengan sosok seorang Cak Munir yang dikenal romantis? Sehingga sulit gitu istilahnya tetap dikenang dan manis selalu dalam hati. Dia dari dulu emang manis. Jadi di ruang-ruang privat kami dia memang orang akan melihat berbeda 360 derajat karena orang akan melihat dia sosok yang tegas, sosok yang sementara di rumah dia orangnya konyol, humoris gitu kan. Ya, ini salah satu tulisan yang pernah ditulis Cak Munir untuk Bu Suci ya Bu. Kereta sore telah melaju membawa diri lemah berbaju rindu menuju titik eksistensi terdalam di hidupnya. Sebuah terminal cinta dan harapan yang bernama Suci Alif Diva by Munir. Dan Cak Munir juga pernah bilang bahwa aku telah menemukan surgaku. Itu seperti apa tuh Bu Suci? Itu sebuah titik ya ketika dia bilang menemukan surgaku itu ketika dia mau berangkat beberapa hari sebelum mau berangkat. Jadi kadang-kadang kan ketika dia meninggal kadang ada rasa
bersalah pada diri saya, apakah saya cukup buat dia ketika dia hidup. Aduh, aku pernah begini, protes ini itu kan pasti ada ya sebagai seorang manusia. Dan ketika saya ingat pada statement itu, udah selesai. Jadi dia buat saya itu statement yang luar biasa dari seorang Munir. Nah, ini selain kata-kata romantis dan juga selain dengan istilahnya Munir yang manis gitu ya. Apa saja Bu selain itu yang paling melekat hingga saat ini? Dia setiap kali, dia nggak pernah ingat ya yang namanya ulang tahun kami, tidak pernah diingat, tapi dia selalu ingat hari pernikahan. Jadi selalu akan mengingat itu dan dia akan selalu memberikan kejutan, seringkali gitu. Jadi buat dia dalam hidupnya penting ketika dia menikah dengan saya dan itu ada perubahan besar dalam hidupnya. Dan kemudian ketika dia bangun tidur, kata-kata yang dia keluarkan kepada kami itu selalu I love you. Jadi dia sangat buat saya suami yang ideal ya. Nyaris sempurna gitu ya Bu ya. Baik Bu, ini kita akan lihat ini cuplikan di belakang layar kita tentunya. Nah ini dia, memori apa yang ada di sini? Masih ingat Bu ini di mana? Ini di Jatinegara. Ini rumahnya kompleks di Jatinegara ini milik YLBHI di mana dulu pertama kali dia kerja di Jakarta, kami tinggal di situ, kasih ruang kamar sendiri, dikasih pavilion, kita bangun pakai uang dan ngutang di YLBHI untuk kita bayarnya menyicil dan supaya kami bisa punya ruangan sendiri. Ini di Jatinegara Gang Buntu. Belakang Kejaksaan Jakarta Timur. Oke, ini kita akan sesaat lagi kita akan mendengarkan. Ini sesuatu hal yang salah satu dari Cak Munir yang romantis lagi. Selain dari puisi-puisinya dan juga tulisannya, tapi juga ada lagu kesayangan. Nah, ada kenangan romantis apa nih Bu dengan lagu ini? Kita dengarkan ya. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Still Got the Blues, Gary Moore. Ada kenangan manis apa Bu di balik lagu yang sangat romantis ini? Apa pernah berdansa mungkin? Dulu setiap malam kalau dia pulang tidak terlalu malam gitu, santai gitu. Malam-malam dia selalu ngajakin saya pakai lagu ini. Selalu berdansa. Setiap malam ketika pulangnya tidak terlalu malam dan ada waktu gitu ya? Kadang-kadang ada sih lagu-lagu lain tapi yang memang sering dia nyanyikan dan selalu ini lagu ini. Dan selalu lagu ini? Ya. Ini artis favoritnya Cak Munir atau bagaimana? Ya. Bu Suci, ini selama bertahun-tahun tentunya Bu Suci memperjuangkan kasus Cak Munir. Pernah nggak sih Bu merasa lelah dan juga capek gitu loh? Pasti ya, yang namanya juga manusia biasa. Kita kadang-kadang lelah apalagi menghadapi teman sendiri yang berbeda dan kemudian mereka juga hanya memakai kasus ini untuk batu loncatan misalnya agar mereka lebih dikenal dan akhirnya masuk pada rezim itu kan itu yang menyakitkan dan itu kadang-kadang membuat saya merasa ya saya pada satu titik sih saya pikir apa sih sejak awal niat saya untuk melakukan ini ya niatnya itu aja yang harus dilakukan dan
Sering juga kadang-kadang di ruang-ruang tertentu, misalnya saya harus meninggalkan anak saya. Kadang-kadang saya harus, masih kecil kan, anak saya 2 tahun yang kecil, Diva itu dulu, saya harus bawa-bawa kemana-mana dan itu kadang melelahkan juga. Tapi ya sekali lagi mereka juga orang anak-anak yang juga memberikan semangat buat saya, lebih mengerti bagaimana Diva di kemudaannya itu bisa memeluk saya, jangan sedih ibu, kayak misalnya gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan dia sebagai anak kecil yang kenapa Abah dibunuh gitu kan. Yang kemudian juga bagaimana Alif marah, akhirnya marah itu melelahkan. Akhirnya pada satu titik ya kita harus mencoba meniru seperti Abah. Seperti Abah yang saya lihat dia luar biasa. Orang yang tidak pernah kenal lelah untuk terus menyuarakan korban. Buat dia jangan sampai kejadian-kejadian yang menyakitkan itu terjadi juga pada anak cucu kita kelak. Jadi itu yang selama ini buat saya itu yang memberikan kekuatan untuk kami terus menyuarakan itu. Nah, Bu Suci, ini kan mulai dari membangun museum, terus juga membuat buku, sampai berjuang tanpa lelah. Apa ini menjadi bentuk cinta oleh seorang Bu Suci terhadap Cak Munir? Buat aku ini bukan hanya cintaku kepada Munir atau cinta Munir kepadaku saja, tapi ini kepada Indonesia ya. Artinya ada yang salah yang harus kita perjuangkan. Selama ini korban pelanggaran HAM berat itu selalu dibilang tidak ada, tapi kita tunjukkan bahwa kita ada. Berarti perjuangan Cak Munir dan juga Ibu ini akan diteruskan terhadap hak asasi manusia, akan diteruskan kepada Alif dan juga Diva? Ini kan bukan tanggung jawab kami sekeluarga saja, ini tanggung jawab bangsa, negara ini. Jadi kalau semuanya merasa baik-baik saja ya, saya pikir ada yang salah ini di negeri ini. Saya pikir itu. Jadi apakah kita akan terus diam saja ketika ada sebuah ruang ketidakadilan dan kebenaran diinjak? Itu kan hal-hal yang menjadi PR buat kita. Itu sih kalau buat saya. Inilah tentunya menjadi tanggung jawab semua orang untuk memajukan hak asasi manusia gitu ya, Bu Suci. Nah, ini Bu Suci kan juga menjadi contoh tentunya bagi perempuan, istri maupun ibu-ibu yang ada di luar sana untuk menjadi kuat, tegar, dan juga berani. Nah, ini apa pesan Bu Suci untuk mereka semua? Buat saya sih semua orang hidup itu pada akhirnya adalah mati ya. Kita nggak melakukan apa-apa, mati. Tapi kita melakukan sesuatu untuk kebaikan dan terus mendorong kebenaran juga mati. Kenapa tidak? Kenapa nggak dipilih yang lebih bagus kan? Itu aja sih. Jadi terus bersuara, jangan takut terhadap ancaman dan terus independen. Buat saya itu. Terus independen dan berani untuk mengungkapkan gitu ya Bu Suci ya. Luar biasa. Kami juga sudah merangkum tentunya tulisan-tulisan cinta Cak Munir untuk Bu Suci. Boleh dong nanti ya kita bacakan dan juga bacakan kepada sahabat RTV. Namun sebelum kami mengucapkan terima kasih juga tentunya untuk Bu Suci yang sudah meluangkan waktunya untuk RTV dan juga untuk kami. Dan tak ada manusia yang sempurna. Tapi satu hal yang pasti, setiap ibu akan memberikan cinta dan kasih yang sempurna bagi anak-anaknya. Langsung saja kita dengarkan puisi cinta dari Munir untuk Suciwati. Mati itu tidak bisa dihindari, meski sembunyi di lubang semut. Kalau waktunya mati, ya mati. Aku sendiri tidak mengerti, tidak yakin aku bisa mendampingi anakku sampai umur 10 tahun. Kalau Plato bilang, cinta itu adalah sebuah ruang, dan mencintai adalah sesuatu yang ada, maka cinta sebenarnya adalah Tuhan. Tuhan adalah kehidupan. Maka cinta kita adalah sebuah kehidupan. Aku cinta padamu istriku.
cinta itu memiliki nyawa. Dia memiliki kehidupan sendiri. Satu jiwa dalam dua diri yang pernah ku cintai. Cik, aku sudah menemukan surgaku. Dan kini, relakan aku pergi sebentar. Aku berangkat, cintamu mengiringi perjalananku. Mengingatmu 18 tahun yang lalu, terbujur kaku, dingin dan membiru. Tak ada nafas di diriku, ragaku tanpa jiwa. Namun satu hal yang pasti hingga kini, kehangatan cintamu membuatku selalu merasa istimewa di dekatmu. Terima kasih suamiku. Kini cinta itu telah hidup sebagai bunga kehidupan yang kita kenal sebagai nama Alif dan Diva, serta kaum buruh yang tertindas dan tidak mau mengerti.